Secara resiko dia bisa basah, bisa hilang di mana saja. Satu-satunya tanda bukti untuk bisa menagih POD. Dampaknya besar memang sebenarnya, dan kita mungkin bisa bahas berdasarkan beberapa aspek ya. Pertama, dengan dikeluarkannya impres ini, Harapan gue tuh, harapan lo semua tadi tuh bisa terkabul terrealisasikan. dalam realisasi. Amin. Yo Yusuf. Enaknya di belakang. Selamat datang di podcast Ontrax episode 1. Episode kali ini kita akan membahas tentang digitalisasi logistik by Ontrax. Nah, episode kali ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu mas-mas ganteng dari Ontrax. Ada Mas Agung. Hai Mbak Resti. Hai Mas Agung, selaku VP operasionalnya Ontrax. Mas Agung ini yang nge-lead day-to-day-nya operasionalnya Ontrax. Terus Mas Agung juga yang mengurusi partner acquisition. Kemudian ada Mas Reza. Halo Mas Reza. Halo, Mas. Nah, Mas Reza ini selaku VP Business Strategi. Nah, Mas Reza ini juga yang nge-lead Strategic Partnership Product Development. Kemudian yang terakhir ada Mas Al. Mas Al ini Head of Product. Nah, kerjaannya Mas Al ini, setahu saya, dia suka nempelin kertas warna-warni di belakang tempat duduknya. siap. Bener nggak? Bagian dari kerja. Bagian dari kerja. Nah, Mas Al ini salah satu orang yang membuat aplikasi Ontrax PS2. Nah, mukanya tegang-tegang banget ya mas-masnya. Santai aja. Biasanya gitu. Nggak biasa ya? Kali-kali. Biasa punya desin ya Pak Raja ya. Biasanya di balik layar nih. Ya gitu. Kali-kali tampil di depan layar, jangan di belakang layar mulu ya kan. Nah, kali ini aku pengen ngebahas nih tentang Impres. Kan baru-baru ini kebetulan Presiden baru merilis Impres nomor 5 tahun 2020 ya kan. Nah, menurut Pak Agung dari segi vendor atau pemilik armada nih, ada nggak sih dampak langsung terhadap pemilik armada dari Impres tersebut? Impres nomor 5 tahun 2020. perihal Impres nomor 5 tahun 2020 yang baru saja dirilis Presiden. Yes. Saya dari hasil pengamatan di lapangan memang harusnya berdampak positif bagi para owner dari perusahaan tracking, khususnya di saat ini memang demand dari manufaktur sangat menurun. Pastinya dengan digitalisasi kita bisa membuat satu lingkup yang lebih sempit dari scope of bisnisnya yang sangat luas. Mungkin kita bisa efeknya di bulan Agustus nanti, dan untuk itu juga Ontrax sudah bersiap, kita semua sudah bersiap, prepare untuk bersiap untuk bisnis masa depan di mana teknologi akan menjadi tulang punggung untuk percepatan, menghadirkan kemudahan dan menghadirkan nilai value added yang lebih bagi seluruh stakeholder di dunia logistik. Itu kurang lebih itu. Kalau menurut Pak Reza nih, dalam segi bisnis logistik, kira-kira ada nggak sih berdampak dari Impres tersebut? Pasti berdampak sih. Karena kan dengan kondisi yang sekarang ini ya, kita lihat secara ekonomi dan juga gimana kondisi market juga, kita ngeliat banyaknya potensi yang belum bisa dimanfaatkan secara penuh gitu. Dengan adanya Impres ini kan maksudnya pemerintah membantu untuk percepatan gimana proses bisnis yang biasanya memakan waktu lebih lama dipercepat atau dipersingkat dengan adanya teknologi gitu kan. Dengan adanya proses teknologi yang terintegrasi satu sama lain. Nah, itu sangat membantu bagaimana pengusaha, terutama misalkan small medium enterprise ya, perusahaan menengah atas yang menengah ke bawah, yang memang selama ini belum terlalu melek dengan teknologi dan belum terlalu paham benefitnya sih dengan teknologi itu, dengan munculnya Impres
dengan adanya platform-platform yang udah muncul, kita berharap dengan Inpress ini mendukung kesadaran juga bagi publik, bagi pelaku bisnis untuk mendigitalisasi proses bisnis mereka gitu, melalui platform-platform seperti Ontrax. Kalau Ontrax sendiri, kira-kira yang saya tahu sih Ontrax emang udah terdengar ya di seluruh Indonesia. Tapi apakah semua klien atau customer atau vendornya Ontrax itu udah menggunakan aplikasinya Ontrax apa belum? Kalau misalkan to be make it clear, 100% sih belum ya, karena kita quite unik juga secara company, di mana kita sudah eksis di market belum dengan teknologi yang seproper itu sebelumnya, tapi kita bisa gaining trust dari mereka, kita bisa mendapatkan kepercayaan mereka lah, kurang lebihnya, karena service yang kita berikan gitu loh. Jadi bukan sekedar teknologi sebagai alat jual kita, tapi alat jual kita adalah bener-bener service gitu loh. Karena yang dibutuhkan market atau misalkan pemilik barang terutama adalah layanan utamanya yang memang disupport oleh, kalau dari Ontrax sendiri dari Pak Agung gitu secara day to day-nya, dimana dari proses bisnis tersebut kita coba translate ke teknologi kayak gitu. Oke. Nah, kalau menurut Pak Al nih, ya kan, ada nggak sih dampak Inpress ini kepada produk development? Dampaknya besar memang sebenarnya, dan kita mungkin bisa bahas berdasarkan beberapa aspek ya. Pertama, dengan dikeluarkannya Inpress ini, otomatis pemerintah sudah membuat regulasi tentang bagaimana kita mencapai sebuah ekosistem logistik secara digital. Otomatis ini akan mengarahkan market untuk siap untuk mengadopsi tools digital ini. Nah, bagi saya ini tentu akan membuat Ontrax salah satunya bisa mendefine product vision yang lebih jelas, lebih valid. Kenapa? Karena regulasinya sudah ada. Pertama, product vision. Yang kedua adalah berdasarkan product vision itu kita bisa menyesuaikan produk milestone kita, produk line kita sesuaikan dengan milestone yang sudah dijabarkan di Inpress itu, sehingga timing kita go to market dari setiap produk line itu sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh si pemerintah ini, yang sudah dijabarkan di Inpress ini sebenarnya. Dan yang ketiga, ini sangat memudahkan pekerjaan saya sebenarnya adalah ketika Inpress ini sudah ada, otomatis stakeholder berkumpul. Stakeholder yang concern dengan digitalisasi logistik itu akan berkumpul dalam sebuah, let's say, wadah atau asosiasi atau sebuah struktural yang teridentifikasi. Bagi saya itu memudahkan saya untuk product discovery. Sekarang Ontrax sedang dalam proses mencapai product market fit atas produk yang lagi kita kembangkan. Dengan saya mengetahui di mana early adopter itu bisa saya capai, ini memudahkan saya untuk memvalidasi produk yang kita kembangkan bersama-sama ini valid atau tidak, usable atau tidak, valuable atau tidak gitu. Termasuk juga nanti go to market, saya sudah tahu mau jualan kemana. Jadi dengan ada Inpress ini memang sangat mempengaruhi product development itu dari hulu ke hilir, mulai dari vision, milestone, sampai ke pengembangan produk itu sendiri. Nah, kalau menurut Mas semua nih, ya, sebenarnya pelaku logistik itu udah siap belum sih untuk digitalisasikan? Sebenarnya tadi jawabannya Al tuh pemikiran sama saya. Siap. Boleh. Berarti kali ini Pak Agung yang mau jawab. Oke, maksudnya gini, memang apa yang disampaikan Pak Reja tadi, kenapa sih partner acquisition kita tuh belum 100% menggunakan aplikasi teknologi yang sudah kita tawarkan. Itu dia tadi. Karena Ontrax hadir setelah mengobservasi seluruh lini bisnis di Indonesia, khususnya di bidang logistik. Kami sadar betul Indonesia berada dalam posisi masa transisi, di mana kami tidak datang untuk langsung menginjek sistem ke dalam sebuah proses bisnis yang sudah ada, tapi kami coba mengajak. Kami lihat dari sisi kesiapan, pertama sumber daya manusia khususnya driver. Kami juga terus mengajak para pelaku bisnis small medium enterprise untuk
mereka perlu melakukan first investment, mungkin pengadaan Android dan lain-lain. Maka kami lakukan secara perlahan. Kita mulai bisnis konvensional terlebih dahulu, lalu kita mulai edukasi mereka bagaimana dengan adanya sistem kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih cepat, lebih mudah, lebih presisi, sehingga terkesan bukan paksaan. Karena di saat masa transisi ini, kalau kita memaksakan sesuatu something new, biasanya penolakan itu yang hadir lebih dulu. Itu belajar dari juga mungkin beberapa teman-teman di bidang yang sama yang lebih pionir di depan. Kami lihat bagaimana mereka terlalu memaksakan sehingga kegagalan penolakan yang mereka dapatkan. Maka itu Pak Reza, Mas Al, saya pribadi kami terus observasi dan semakin kesini saya perhatikan semua sudah mulai sadar, hanya sebagian sudah mulai, sebagian lagi sudah mulai melirik, sudah mulai mempelajari. Ini hanya bicara take time, kita akan terus mengedukasi. Mas Al juga terus melakukan observasi terus untuk bisa membuat satu sistem yang benar-benar sangat efisien, sistem yang bisa memprovide segala kebutuhan di bidang logistik, dan saya pikir nggak butuh waktu lama untuk akhirnya Indonesia, kita nggak perlu nonton YouTube di Beijing lah ya dan Shenzhen ya. Kita cuma tinggal nonton YouTube di Jakarta. Jakarta have the robotic AI maybe kan gitu. Oke. Nah, kemudian disebutkan juga nih di dalam Impress, mempermudah akses layanan logistik atau simplikasi proses bisnis, layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi. Memang seberapa sulit sih layanan logistik selama ini, domestik maupun internasional? Ya, dari segi bisnis logistik Indonesia dulu deh, menurut Pak Reza gimana? Oke, kalau dari segi proses bisnis sendiri, mungkin udah common sense lah ya, teman-teman tahu juga bahwa Indonesia itu problem utamanya adalah birokrasi, dokumentasi, dan juga bagaimana administrasi dengan publik gitu, maksudnya dengan government ya, melalui dokumen-dokumen yang ada lah. Terlalu banyak lah rentetan. Nah itu menjadi salah satu faktor di mana Impress ini sangat powerful banget, membawa kesadaran juga bahwa stakeholder-nya ini butuh simplikasi gitu dari segi sistematika proses bisnis. Nah kalau kita sih hadir untuk memberikan solusi digital apapun berupa dokumen, kita bisa bantu provide. Nah, tinggal bagaimana dari government-nya membuat platform. Nah, itu kita siap untuk berkolaborasi gitu kan dengan proses bisnis yang kita sudah simplifikasi. Tentu dengan adanya teknologi dari segi pemerintah yang memang pusatnya, itu akan membuat satu proses bisnis logistik akan lebih terukur secara presisi karena datanya bisa benar-benar tergenerate. Yang kedua adalah pengusaha pun sadar bahwa ini bisa jadi masalahnya ada di mereka juga. Jadi semua stakeholder yang ada di sana, mau itu pemerintah, mau itu private sector ataupun BUMN dan apapun itu, semua akan tahu gitu mana proses bisnis yang memang membutuhkan waktu yang lama gitu dengan adanya platform yang saling terintegrasi gitu. Oke. Nah, kalau menurut Pak Agung nih dari segi pemilik bisnis gimana tuh Pak? Ya sebenarnya jawaban saya juga saya setuju sih. Iya, harusnya udah diborong Tahu setuju mulu sama jawabannya Pak Reza ya. Kita satu pemikiran. Oke, baik. Semoga kita debat. Yang pertama, pemerintah sudah membuat regulasi. Pelaku bisnis pasti berharap bahwa regulasi ini benar-benar powerful, benar-benar total. Karena saya coba kasih contoh ya, apa yang menghambat percepatan logistik di Indonesia. Untuk skema administrasi long haul jarak jauh antar pulau, antar provinsi, itu mesti SOP dari hampir seluruh perusahaan prinsipal saat ini adalah return back dokumen. Bayangkan mobilnya sudah ke Surabaya dari Tangerang sampai sudah bongkar, kita masih harus kirim sejumlah amplop berisi surat yang secara resiko dia bisa basah, bisa hilang di mana saja. Satu-satunya tanda bukti untuk bisa menagih POD, di mana di berbagai negara sudah menggunakan elektronik.
Permasalahan ini kan bagaimana pemerintah membuat regulasi yang powerful, tidak hanya di hulu tapi hingga ke hilir. Melegalitaskan transaksi via digital mungkin, jadi nggak bisa setengah-setengah, karena transisi ini masa di mana pemerintah, pelaku bisnis bicara mau, tapi sejauh mana kemauan itu? Saya pikir harus total, agar regulasi yang dibuat tidak menjadi cerita di siang hari lagi seperti yang sudah-sudah. Saya, Pak Reza, pernah datang ke observasi di Pelabuhan Tanjung Priuk. Bagaimana kami lihat ada 3 kementerian yang bermain dalam administrasinya dalam satu activity logistik. Ini juga perlu ada efisiensi proses, baik digitalisasi pastinya. Lalu yang harus powerful, intinya sebuah regulasi yang dibuat lalu dia bisa mengakomodir kebutuhan dari A sampai Z, dan pelaku bisnis itu sifatnya pasti mengikuti. Kan nggak mungkin Mbak Resi ada lampu merah terus jalan aja. Hilang. Karena sifat kita memang mengikuti. Dan itu makanya perlu kita dukung, kita apresiasi pertama pemerintah. Lalu perlu kita dukung dan kita akan sama-sama kawal prosesnya. Sehingga saya harap 2021 saya sering berkumpul dengan berbagai stakeholder logistik. Saya benci dengan bicaranya Chainiao, Alibaba, Amazon. Kapan kita bicara Indonesia? Kapan kita bicara negara kita sendiri? Dan itu kelemahan orang kita. Mereka terlalu takjub dengan apa yang ada di luar, dan mereka tidak pernah percaya dengan apa yang mereka miliki. Saya pikir itu. Berarti secara tidak langsung pemerintah harus membuat regulasi-regulasi yang benar-benar powerful ya. Dalam arti kata sangat mendukung pelaku-pelaku logistik gitu ya. Yeah. Oke. Nah, kalau menurut Mas Ali dari segi produk tools yang tersedia bagaimana? Oke. Sebenarnya bisa kita lihat dari data yang saya tahu bahwa tidak ada sebuah perusahaan atau pemain logistik yang benar-benar mendominasi semua vertikal industri atau customer segment atau area operasional di Indonesia ini. Artinya apa? Artinya adalah para pemain atau key player di digitalisasi logistik ini itu masih bermain di tataran bagaimana mencapai product market fit, saya kira. Artinya adalah para perusahaan ini atau key player ini masih terus bereksperimen untuk bagaimana mengadopsi early adopter dan first majority. Dan disinilah memang tantangannya dunia logistik. Mungkin Pak Agung, saya banyak dengar cerita dari Pak Agung bahwa dunia logistik sungguh kompleks dan fleksibel. Sementara di sisi lain, ketika kita bicara tentang digitalisasi, kita harus mencari pattern, kita harus mencari pola, karena sistem digital itu sifatnya rigid. Nah, bagaimana caranya, tantangannya kita mencari pattern atau pola dari sebuah dunia logistik yang rumit dan fleksibel ini, mengubahnya menjadi sebuah sistem yang rigid. Nah, itu benar-benar tantangan oleh semua key player di digitalisasi dunia logistik, saya kira. Jadi kondisi toolsnya memang belum ada key player, penguasa market share mayoritas, sehingga terbuka bagi perusahaan-perusahaan platform digital untuk menguasai pangsa pasar ini. Potensinya masih gede banget. Potensinya masih gede. Semoga aja kontrak menjadi ini ya, pemegang mayoritasnya ya. Semoga, ya kan. Kita kan nggak tahu ke depannya, ya nggak? Grow itu together. Iya. Sama-sama. Nah, kemudian bagaimana sih pelaku logistik mendukung implementasi serta mengawasi jalannya Impres ini, ya kan? Terserah, ini mau siapa yang jawab, Pak Agung, Pak Reza, Pak Al, siapapun boleh. Pak Reza. Boleh. Jadi kalau tadi pertanyaan kan tentang stakeholder lain berarti ya, pelaku bisnis atau misalkan pemerintahnya sendiri ya. Jadi kan kalau kita ngelihat Indonesia ini kan identik dengan misalkan ada sebuah aturan, lalu implementasinya kita nggak tahu nih lanjutannya gimana. Betul. Nah, untungnya kita juga jadi salah satu yang sangat bangga juga dan juga bersyukur bahwa Ontrax
dilibatkan juga dalam beberapa diskusi dengan kementerian, dengan asosiasi, karena memang kita tujuannya kan balik lagi ke market kan, ke stakeholder. Bahwa kita selalu berusaha untuk hadir untuk berdiskusi, mengetahui masalah dari segi pebisnis, dari segi pemerintah juga apa. Nah itu kita tetap mengawal dengan kita coba tanyakan terus gitu. Jadi follow up-nya after Impres ini apa dari pemerintah, sisi pemerintahan yang memimpin Impres ini, itu kan ada beberapa kementerian lah yang kita coba untuk follow up, kayak what is the next step gitu, gimana kita bisa giving an impact gitu ya, dengan kita punya platform, dengan kita punya stakeholder gitu loh, bahwa itu yang diidentikan oleh Indonesia gitu loh, secara utuh. Jadi secara dari segi pemilik barang atau pengusaha truk atau pengusaha logistik lah secara common-nya, ya butuh transparansi proses, lalu juga kira-kira ini sistem terintegrasinya sampai kapan untuk bakal diimplementasi, dan juga aturan-aturannya yang jelas seperti apa, kan mereka membutuhkan itu juga. Ada kita selalu coba untuk hadir untuk dalam berdiskusi ya, jadi berusaha untuk memaintain dengan mungkin kita nggak ada kerjasama langsung atau gimana, tapi kita tetap berdiskusi, berdialog lah ya, untuk keep an update dan juga make sure semua prosesnya benar gitu loh, nggak sesuai misalkan nanti ada pemain yang bisa monopoli, ada yang dimanfaatkan regulasinya dan segala macam lah kayak gitu. Dari semenjak Impres ini keluar dan selama Mas Reja mengawasi nih jalannya Impres ini, ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi dari segi pemerintah atau mungkin dari pelaku bisnis logistiknya mungkin? Kalau saya rasa ya dengan pelaku bisnis, dari pandangan Pak Mas Reja kalau dari OnTrack sendiri, saya, Pak Agung, Al, kita kan kebetulan yang memang garda depannya nih untuk bawa digital produk kita nih ke market. Ada juga VP Sales kita Pak Haryo, lalu Pak Teguh sebagai COO yang nge-lead bahwa kita harus kooperatif gitu dengan market. Kita make sure market yang kita layani dulu itu siap gitu. Jadi jangan sampai stakeholdernya ini ketika Impresnya atau misalkan nanti sudah jadi kebijakan yang resmi dari suatu kementerian diimplementasi belum siap gitu. Jadi kita make sure dari stakeholder kita dulu, tanggung jawab kita gitu. Tanggung jawab customer kita, lalu partner kita itu sudah siap memakai teknologi. Maksudnya tidak akan terlalu jauh lah pasti, karena teknologi kan akan masih stay on the same ground lah masih sekarang. Itu dengan standarisasi memakai sistem itu ke stakeholder kita yang kita bilangnya ya go to market ya, yang awalnya handle itu membuat para pelaku bisnis ini siap. Dan kalau misalkan dari segi pemerintah, ya kita tinggal menunggu hasilnya aja nih, regulasinya, terus habis gitu aturannya, dan juga bagaimana implementasinya di sektor bisnis gitu. Apakah dialognya sudah cukup atau belum, lalu sistem yang terintegrasinya sudah disosialisasi atau belum. Itu kan banyak faktor lah ya, karena kan pelaku bisnis nggak cuma 1-2, tapi ada ribuan, puluhan ribu malah di Indonesia kayak gitu sih. Pak Al, mungkin mau nambahin atau mungkin Pak Agung? Iya, buat saya ada 3 poin ya yang mungkin perlu kita catat. Pertama, bahwa seberapa besar kemungkinan ini akan berhasil adalah poin pertama, sejauh mana teknologi ini kita buat tidak keluar dari marwahnya. Saya kasih tahu satu contoh, misalnya gini, R&D di otomotif itu sangat luar biasa. Dari tahun 80 sampai Tesla hadir, belum ada perubahan marwah, orang tetap duduk dengan posisi seperti itu. Iya. Ada gearbox yang diganti otomatis, ada sekarang sudah mulai autonom drive, tapi lihat tidak dirubah marwahnya. Sehingga perubahan itu tidak menciptakan penolakan. Atau mungkin Pak Agung nanti mau bikin perubahan. Nah itu fundamental ya. Kalau kita bisa fundamentalnya tidak dirubah. Nah itulah Mas Al membangun sistem. Mas Al ini setahu saya, dan memang kita seiring sejalan, menggunakan metode terbalik dengan beberapa pemain digital logistik juga di Indonesia, bahwa biasanya sistem yang dibangun dari imajinatif,
sebuah kerangka bisnis proses yang sangat efisien. Namun yang hilang itu fundamental. Sehingga saat itu saat telah sampai di pelaku bisnisnya itu tidak diterima. Tapi Mas Al melakukan observasi, dia tidak rubah posisi duduknya sama, setirnya masih ada, walaupun mungkin sudah tidak digunakan lagi. Kira-kira seperti itu poin pertama. Yang kedua adalah yang tadi Pak Reza katakan tuh udah hampir semuanya sih sebenarnya. Artinya seringkali kita diundang oleh pemerintah untuk menjadi partner discussion, brainstorming. Yang perlu kita catat itu garis bawahi, italic, underline, dan bold. Mungkin bagaimana pemerintah harus sudah bisa membuat satu pola administrasinya tidak tumpang tindih antara kementerian satu dengan kementerian yang lain. Terakhir, logistik ini selalu dianggap sebagai framingnya itu biaya termahal dalam sebuah proses ekonomi. Dari produsen, lalu distribusi sampai ke end user, logistik selalu dianggap mahal. Sektor yang paling mahal. Saya sedikit kasih data bahwa THC Tanjung Priok hari ini itu lebih mahal. Itu THC itu handling kontainer di Tanjung Priok itu lebih mahal dibandingkan harga kontainer 14 feet kota-kota. Kenapa bisa begitu, Pak? Pemerintah yang bisa jawab. Pemerintah yang bisa jawab. Karena harga handling di pelabuhan itu murni adalah ranahnya pemerintah. Pelaku logistik saat ini dari data yang ada sudah menjadi seperti tanda kutip agak sedikit mulai menyerah. Banyak yang fight karena kami dipaksa diadu untuk saling berkompetisi internal. Semua mengatakan kita mahal tanpa ada data variabel cost yang jelas. Teknologi dihadirkan untuk nantinya bisa membreakdown itu semua. Apakah benar sih logistik Indonesia mahal? Comparisonnya kemana? Ke Jepang misalnya. Apakah Jepang punya pulau-pulau seperti kita? Dari Natuna sampai ke Papua? Jadi saya berharap betul teknologi yang dihadirkan oleh kontrak khususnya, bagaimana juga pemerintah sudah membuat regulasi tentang itu bisa akhirnya membuka wawasan bagi kita semua bahwa apa betul logistik kita mahal. Pertama itu. Kedua, pelaku bisnis harus bersiap. Tidak lagi bertahan, karena gini, dulu Jakarta kita kenal bajai, Pak ya. Kita kenal ada becak dan lain-lain. Di sini bukan masalah kita ingin mendisrupt atau terdistrupt, tidak. Tapi bagaimana kita coba terus mengikuti peradaban. Dan saya pikir logistik Indonesia hari ini sudah harus jadi, tanda kutip, sudah tidak lagi dipandang sebagai sektor usaha di hilir, Pak. Tapi dia merupakan hulu, karena rumusnya begini, sebaik apapun barang itu dibuat, secanggih apapun manufaktur membuat produk, kalau tidak sampai ke end user, maka tidak terjadi transaksi ekonomi di sana. Dan logistik hadir di situ untuk memastikan sebuah proses ekonomi berjalan dengan baik. Silakan Mas Han, mungkin mau ditambahkan. Iya. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana kita membantu mewujudkan impres ini ya. Oke. Saya kira kita bisa memulainya. Tadi saya sebenarnya sempat membahas tentang product vision sama product milestone. Iya. Oke, pemerintah sudah mendefine ini secara definitif, sudah jelas ini visinya tahun sekian mau mencapai apa, tinggal kita alignment dengan company vision, product milestone. Saya kira itu yang pertama, yang paling jelas yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah ketika kita bicara digitalisasi, ekosistem, namanya ekosistem. Berarti bukan cuma on-tracks. Iya, berarti banyak. Banyak. Berarti kita bicara kolaborasi. Ya, saya mengambil contoh Presiden John F. Kennedy waktu memberikan visi dalam dekade ini kita bisa mendaratkan manusia di bulan. Waktu itu ratusan ribu orang, dari yang mulai jahit pakaian astronotnya sampai yang bikin pesawatnya itu nimbrung semuanya. Menurut saya sama prinsipnya. We need all hands on deck. Tentu dengan peran kita masing-masing. Gitu. Jadi
government, terutama misalnya kementerian, pemerintah daerah, bisa menerjemahkan impres ini menjadi peraturan-peraturan yang lebih teknikal di lapangan. Terus juga para pelaku perusahaan-perusahaan platform digital bisa lebih berusaha untuk mencari product market fit tadi yang saya sampaikan, dan juga tanpa kenal lelah harus terus memvalidasi sehingga kita bisa membuat produk yang seperti yang disampaikan Pak Agung itu benar-benar dibutuhkan dan digunakan gitu. Bukan cuma sekedar imajinasi kita, tapi memang digunakan. Ya. Kita bisa membuat unique value proposition yang menjawab, kalau bahasa saya, pain dan gain dari user gitu. Jadi bukan berdasarkan imajinasi dan asumsi kita saja, tapi berdasarkan observasi kalau bahasa Pak Agung tadi. Nah, ini menurut saya bisa dilakukan oleh pelaku logistik, dan tentu banyak stakeholder yang lain dengan kontribusinya masing-masing bisa ikut, dengan perannya masing-masing bisa ikut berkontribusi sih, saya kira gitu sih. Oke, semoga pemerintah bisa menjawab pertanyaan kita tadi ya Pak Agung ya. Kenapa biaya operasional logistik itu mahal? Katanya. Ya kan? Katanya ya kan. Jadi makanya Realitanya ya teman-teman bisa rasakan sendiri. ya, semoga pemerintah terkait bisa menjawab. Ya kan? Nah, satu apa yang nanya lagi? Menanyakan seberapa penting digitalisasi logistik untuk mendukung penataan ekolognas. Bagaimana penerapannya? Digitalisasi ya. Iya. Mungkin kita lebih banyak kalau digitalisasi kita kayak diskusi aja sih, kayak kita diskusi hari-hari aja sih, kayak sama Pak Agung, sama tim dan lain-lain. Kita terus diskusi sih tiap harinya. Apa yang ngehambat, lalu kita juga yang punya label perusahaan digital juga in reality belum 100% digital, tapi kita mau menuju ke sana dan kita mau membawa market siap juga dengan digitalisasi tersebut. Jadi bukan hanya embel-embel teknologinya aja yang ada, tapi realitanya di market ya seadanya aja gitu kan nggak bisa seperti itu. Iya. Tadi kan banyak proses yang dilakukan oleh Al, oleh Pak Agung dan juga tim untuk observasi, validasi ke lapangan. Jadi kita selalu secara inisiatif sebagai company membawa produk kita, digital produk kita, selalu bisa dibilang menerima feedback, menerima masukan ataupun saran dari teman-teman stakeholder, dari customer dan partner untuk apa sih sebenarnya yang melaksanakan digitalisasi tersebut, ekolognas tersebut yang sudah tertera di impres itu. Dengan adanya OnTrust juga diharapkan bahwa membuat stakeholder juga siap gitu loh. Maksudnya paling enggak mereka tahu lah proses bisnis logistik secara teknologi itu bisa lebih memudahkan mereka kapanpun dimanapun, secara monitoring, secara administrasi, dan juga bagaimana itu bisa membuat mungkin secara nggak secara langsung, tapi bisa dari segi biaya, lalu habis itu proses, dan juga kepuasan pelanggan itu kan karena banyak faktor, salah satunya ya logistik juga. Dengan peranan digital logistik ini diharapkan customer ataupun stakeholder itu bisa siap gitu dengan proses yang kita laksanakan itu. Maksudnya kita nggak terburu-buru, nggak memaksakan juga, dan yang perlu digarisbawahi kita nggak burning money untuk orang memakai teknologi. That's the pain point juga yang kita harus bold, underline, dan segala macamnya kata Pak Agung tadi, bahwa ya kita doing the right business gitu loh, karena kita nggak mau membuat stakeholder juga resah. Jangan sampai dengan hadirnya teknologi itu memporak-porandakan lah ya istilahnya. Memporak-porandakan. Iya. Bikin orang nggak bisa tidur ya. Iya, karena Mikirin. banyak perusahaan. Kompetisi internal. Iya, kompetisi internal dari segi mungkin banyaknya perusahaan tracking atau perusahaan logistik yang merasa terganggu juga bahwa kok sampai segininya gitu ya, bisa bikin orang
bukannya mengayomi, Betul. tapi malah merusak sendiri gitu. Karena ya itu mungkin itu bisa berlaku untuk segmentasi market yang memang lebih masif gitu ya. Kayak kita pun secara consumer product kan kita sangat sangat aktif dengan diskon, sangat aktif dengan harga yang murah. Nah itu mungkin berlaku untuk masyarakat yang lebih masif atau B2C ya. Kalau kita kan secara logistik hampir most of all kan B2B gitu, bahwa marketnya unik, cara handlingnya juga unik, dan harga pun juga ada pasti unik yang memang sebenarnya di market sudah ada patokannya. Jadi kita nggak mau meremove itu, tapi kita mau selalu berdiskusi ya. Kayak kita sehari-hari sih kayak gitu. Memang pola Posisinya nyambung nih, pola Nggak apa-apa. pemaksaan itu kan Diskusi aja. ya banyak sekali perusahaan-perusahaan digital logistik yang hadir ke dalam sebuah proses ekonomi di mana ada logistik di sana yang akhirnya malah menciptakan rasa kurang nyaman dari sisi owner tracking atau yang kita sebut support dalam rangka proses ekonomi tersebut. Bagaimana mereka datang lalu burning money, mereka menghancurkan harga pasar, dan kita bisa lihat dari kontrak rata-rata di customer itu lebih dari 2 tahun. Dalam satu PT, satu prinsip itu lebih dari 2 tahun, bahkan sudah ada tahun keempat. Kita tidak mengganggu harga sama sekali. Kita datang, kita tunjukkan SLA. Kita tahun ini sudah ada 2 big principle yang menyatakan bahwa kita sudah masuk di 3 besar SLA terbaik. Ya. Kami banyak sekali yang datang memaksakan teknologi itu masuk dengan cara burning money, mereduce harga dengan harapan adanya monopoli market di sana, terciptanya demand dan support secara monopoli nantinya. Dan ini tidak bisa dilakukan di sektor B2B. Apa yang tadi Mas Al bilang betul. Saya katakan di sini saat ini bahwa keyakinan saya 100 tahun ke depan pun tidak akan ada yang mampu memonopoli market logistik. Dan kalau terus ingin memonopoli, maka akan terus terjadi kontraksi, khususnya di sisi harga. Maka lebih baik kita bersinergi, hadirkan sebuah servis yang excellent, karena murah ini dan mahal ini bisa jadi variabelnya bergeser nih Mas Al. Saat barang ini cepat, barang ini juga, saya pernah bicara sama salah satu orang besar di Indonesia ya. Kali itu saya gagal kirim barangnya terlambat 3 jam. Saya bilang gini, Pak mohon maaf, pesawatnya ada kendala, saya tidak dapat lot waktu itu. Dia bilang begini, Mas kalau produk saya di retail itu kosong 3 jam. Saya bukan itu, bukan masalah rugi, nggak ada yang beli 3 jam. Tapi saat customer royal saya membeli produk yang lain, lalu dia suka, dia pindah. Jadi murah itu banyak sekali variabelnya. Murah di sini bukan hanya bicara harga, karena harga yang murah kalau kualitasnya murahan jadi masalah juga Mas Al dan Pak Reza. Saya berharap nantinya apa yang tadi teman-teman sudah berikan info ke kita, sudah diceritakan, dan dalam tahun ini juga di tengah-tengah pandemi ini sebenarnya semua dipaksa nih Pak. Iya. Suka nggak suka harus nge-zoom gitu ya, harus pakai Google Meet gitu. Saya pribadi orang masa transisi nih. Itu muda sudah enggak, tua belum gitu. Siapa? Iya. Sama. Iya. Kita semua sama. Iya. Muda udah lewat nih. Berarti udah nggak lajang dong? Oh, itu rahasia. Rahasia kan? Tangannya sih kosong. Kalau tangan kosong juga pakai. Karena Mas Kami ini jam tangan sekarang. Itu sih ya. Mudah-mudahan Pak, apa yang dikerjain sama Mas Reza dan Mas Al, apa yang hari ini pemerintah sudah buat sebagai aturan bisa terlihat di 2021 Januari, karena prediksi dari teman-teman kan kita akan mulai kembali run di Januari 2021. Dan siapa Al minta statement ide. Kalau Mas Al ngomong tuh enak didengar jadi. Semua enak juga kali Pak. Jiwa oratornya Jiwa bumpomonya tuh ada. beda. Kalau kita kan biasa ngomong sama customer gitu. Kalau Al kan biasa Suka demo gitu. Kalau ini biasanya Sesuai. interview. Oh iya. Itu di para pelatih wanita. Sekarang Oh itu berbeda ya. Beda kayaknya. Oh beda. Karena kita harus ke driver, Iya. Dia udah mulai pemilik truk ya. Maka jadinya identiknya kan dengan grassroots lah ya. Karena ya harus ngopi bareng. Itu juga psikologi dari
yang kita nggak bakar duit dan kita sering bakar sampah. Psikologinya gitu. Oke. Nah, Mas Al, kita ngelanjutin yang tadi nih. Seberapa penting digitalisasi ini mendukung ekologi? Oke. Penerapannya. Kalau pertanyaan tentang seberapa urgent sebuah digitalisasi produk, berarti saya tentu melihatnya dari sudut pandang user sih sebenarnya. Oke. Kenapa penting sebuah produk digital bagi user? Sebenarnya balik lagi ke problem yang mereka hadapi sih, dan atau ekspektasi dari si usernya sih sebenarnya. Ya kita mungkin bisa lihat sehari-hari bahwa ya rata-rata sama sih sebenarnya ekspektasi yang diharapkan user. Misal customer kita, mereka ingin dapat rute dengan harga yang terjangkau dengan lead time yang bagus. Yeah. Kalau transporter kita maunya utilitasnya tinggi, gitu kan? Jadi bagaimana teknologi bisa berkontribusi untuk solve masalah itu? Ya saya kira dengan teknologi misal kita bisa membantu customer untuk mendapatkan harga yang terjangkau dengan cara kita berikan transporter itu banyak demand sehingga margin yang harusnya ditutupinya itu bisa tercapai dengan frekuensi yang tinggi. Nah ini yang diberikan oleh teknologi. Transporter memungkinkan dia untuk mendapatkan informasi pekerjaan dengan frekuensi yang tinggi, gitu. Sehingga harga yang ditawarkan ke customer yang awalnya mahal karena dia jarang dapat order, jadinya bisa diturunkan sampai batas minimum. Itu sih. Itu yang pertama. Dengan teknologi kita bisa membantu itu. Terus juga untuk bagaimana kita customer mendapatkan lead time yang bagus. Gitu. Kita bisa membantu customer mendapatkan lead time itu dengan cara misalnya adalah dengan bantuan teknologi kita bisa melihat data tren transporter yang lead time-nya bagus gitu. Sehingga transporter yang bagus inilah yang nanti kita distribute ke customer yang lead time-nya bagus. Jadi dari awal proses pendaftaran kita bisa identify itu transporter yang bagus kualitasnya seperti apa. Terus juga bagaimana mereka mendeliver service, kita bisa lihat data trennya dan kita bisa rekomendasikan ke shipper atau customer bahwa ini transporter yang bagus lead time-nya gitu. Terus juga dengan teknologi kita bisa berikan misal monitoring status order dan juga lokasinya real time. Sehingga ini memastikan customer tahu bahwa lead time-nya ini akan tercapai karena dia tahu status terkininya seperti apa. Itu contoh-contoh bagaimana teknologi bisa membantu menjawab pain dan gain dari user, baik dari transporter maupun shipper sih, saya kira. Oke. Nah, menurut Pak Reza nih, dari segi bisnis development, transparansi biaya manajemen logistik itu udah terlihat belum sih? Udah terlihat belum sih? Sebenarnya sih secara adanya digital produk atau enggak, itu sudah terjadi lah. Ibaratkan dalam diskusi-diskusi ya Pak Agung ya, kita ketika kita ke market juga atau ke stakeholder, kita belum bawa apa-apa nih, kita baru bawa kita mau cari partner, kita mau cari customer. Mereka tuh sebenarnya udah punya patokan tersendiri lah. Cuma memang transparansinya yang harus digaris besarkan adalah sebenarnya adalah lebih ke sisi sebenarnya ongkos logistik itu yang tadi dibilang Pak Agung, mahal itu karena apa sih? Banyak faktor gitu. Nah, salah satunya transparansi dari segi proses logistik, lalu habis itu administrasi dan juga bisa dibilang sih sebenarnya lebih ke keterbukaan supply dan demand sih sebenarnya. Karena dengan adanya keterbukaan tersebut melalui digitalisasi atau platform itu bisa mengumpulkan banyaknya data yang bisa kita analisa dan bukan sekedar asumsi yang selama ini timbul di masyarakat tentang costing, tentang apapun itulah ya yang
menjadi faktor harga atau transparansi itu menjadi lebih lebih pasti, karena datanya memang yaitu realisasi di lapangan gitu ya. Itu yang terjadi, itu administrasinya, itu adalah biaya-biaya yang tidak terduga misalkan. Nah, itu menjadi salah satu faktor di mana kita bisa menyimpulkan, kita bisa punya cukup data yang menunjukkan bahwa ongkos logis itu sebenarnya segini, yang harusnya segini misalkan. Nah, itu kan memang belum 100% terjadi lah, karena bisa dibilang ya karena belum masih angkanya masih jauh banget gitu loh, masih under 50% nih bisa dibilang yang memang datanya itu terkumpul. Jadi kita pengen selalu mengembangkan kita punya data dengan cara memperbanyak transaksi, memperbanyak demand yang kita capture dengan teknologi ini untuk ya balik lagi nanti kita pasti akan berdialog dengan pemerintah gitu. Kita punya data, kita punya hasil analisa yang bisa menimbulkan bahwa adakah kendala di situ, adakah asumsi kita yang salah, atau misalkan adakah regulasi yang memang seharusnya bisa dibenarkan dengan harga yang sebenarnya timbulnya mungkin anomali, atau misalkan menjadi kendala dari segi stakeholder kita juga ya. Jadi itu menjadi sebuah data yang memang valuable gitu. Berarti dengan digitalisasi ini memungkinkan adanya transparansi biaya logistik secara tidak langsung sih itu sudah terjadi sebenarnya. Cuma memang ya itu yang saya bilang tadi juga, karena belum masih under 50%. Jadi potensinya terus ada, dan juga ya kita willing juga untuk ke sana gitu loh, bahwa dengan semakin banyak data, semakin banyak transaksi, itu akan impact ke perusahaan, impact juga untuk kita bawa ke stakeholder terkait gitu, untuk menjadikan power gitu kan. Karena kan kita nggak mungkin ngomong sesuatu gitu ya, ngasih asumsi berdasarkan apa yang kita lihat di lapangan aja, kan nggak mungkin. Observasi aja kan nggak mungkin. At the end kan kita harus ngomong by data, kita harus ngomong by performance, kita ngomong by bukti lah ya. Buktinya memang ya sekarang konkretnya ya by data kayak gitu sih. Nah, kalau menurut Pak Agung nih, dari digitalisasi ini ada nggak sih efisiensi order bagi pemilik armada atau meningkatkan produktivitas pemilik armada? Pastinya dan harusnya iya. Dengan catatan bahwa prinsipal di berbagai daerah sudah harus masuk ke dalam ekosistem tersebut. Okay. Karena kalau kita bicara logistik nih, Mbak Resti, Pak Reja, Mas Al, logistik ini luas banget. Dan pola pemenuhan biaya, pola pembentukan biayanya ini punya skema yang beda. Misalnya kita bicara kapal laut, tongkang, pesawat, kereta. Ini rumus yang dia pakai adalah memaksimalkan space yang ada. Cost of goods sold, musuh compare-nya volume. Di truck, kita bicara tracking, baik dari small truck hingga big truck ini, bicaranya adalah produktivitas, utilitas. Bagaimana teknologi dapat menciptakan produktivitas yang lebih baik? Artinya gini, dengan hadirnya teknologi, harusnya para prinsipal atau owner tracking ini bisa melihat market yang lebih luas dalam satu genggaman di tangan, misalnya smartphone. Memang ada PR di sini, bagaimana juga yang paling dituntut dari hadirnya teknologi ini adalah peningkatan sumber daya manusia. Jadi kalau sempat ada diskusi, teknologi itu mendistrap orang, saya tidak setuju. Teknologi itu memaksa semua orang untuk meningkatkan SDM-nya agar dia tetap masuk dalam bagian teknologi tersebut, tidak terlempar. Begitu ada hadirnya teknologi, saya kasih contoh simpel saja, misalnya kita test case ini dunia tracking. Driver yang dari Tangerang menuju Surabaya, misalnya sampai di Surabaya, biasanya mengandalkan tim internalnya untuk
what next, PO-nya di mana. Dia hanya tinggal buka smartphone-nya, dia bisa lihat berbagai macam opportunity di situ. Yang kedua adalah gini, semua orang tuh nggak sulit untuk melihat cost logistik. Saya ambil contoh misalnya di tracking misalnya, kita tinggal observasi data bank, leasing misalnya, fixed cost variabelnya, daily to monthly-nya berapa. Lalu kita bicara cost for shipment, ada fuel di sana, tires, maintenance dan lain-lain. Semua variabelnya tidak pernah jauh berbeda. Gapnya di bawah 2% bahkan perbedaannya. Namun yang jadi teka-teki silang adalah kan cara pengambilan marginnya ini. Masih terjadi perusahaan yang lebih kecil bisa margin yang lebih kecil karena OPEX dan CAPEX-nya lebih rendah. Perusahaan yang lebih besar, di sini teknologi hadir. Itu bisa membuat satu standarisasi yang sehingga market juga ke depan bukan lagi pertarungan harga, tapi bagaimana pertarungan servis, pertarungan kualitas. Ini yang memang kita inginkan. Bagaimana kalau kemarin saya lewat di Soekarno-Hatta merakit robotik railing, bagaimana kita sudah nggak berpikir lagi tentang pasar gitu, tapi berpikir meningkatkan daya servis kita ke pasar. Itu yang pastinya teknologi hadir di sana. Akan kalau ditanya apakah akan meningkat, pasti. Catatannya tadi, baik prinsipal customer maupun tracking ini dua-duanya harus memang masuk ke dalam ekosistem tersebut. Entah itu on track, entah itu digitalisasi yang lain ya, entah itu juga mungkin ya pemerintah juga canangkan di pelabuhan nantinya mungkin the next NISW, NLA. Ya, National Logistic Ecosystem. Lalu dari situ akan terkenal data-data yang valid yang tadi Pak Reja katakan. Oh, ternyata kenapa sih big tracking ini ambil marginnya besar? Karena terlalu banyak human resource yang dia gunakan misalnya. Kenapa kalau small medium enterprise yang hanya punya 20 truk, 30 truk ambil marginnya bisa lebih tipis gitu, lebih sedikit karena ini di sini problematika mahal murah kan di sini. Perbedaan tata cara pola pengambilan margin. Kalau fixed variabelnya saya pikir ATPM di Indonesia sedikit ya. Eropanya ada 2, Jepangnya 3, kayaknya nggak lebih lagi gitu. Ya. Artinya tinggal nanya bank kita bisa tahu berapa nilai, tapi bukan itu. Karena perusahaan-perusahaan yang tidak produktif hari ini itu pasti akan mengambil suku margin yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan costing yang ada. Kalau saya punya truk misalnya target saya 8 trip per bulan Jakarta Surabaya, tiba-tiba hanya 6. Mau tidak mau kami akan sorting untuk memilih customer yang lebih high price. Nah di sini terjadi yang tadi masih terjadi adanya perbedaan harga yang gapnya cukup jauh, standarisasinya tidak ada, kualitas servisnya digadaikan. Karena kalau kita lihat sekarang kan yang penting ada kiriman, kalau customernya yang penting terkirim. Betul. Pokoknya yang penting. Yang penting gitu, iya. Jadi memang mindsetnya masih di situ. Nah hadirnya kita memang nantinya saya yakin ini kalau ditanya gini, apakah ini mungkin? Saya selalu jawab kemungkinan itu selalu ada. Kalau lagi ada statement baru, tapi ini sulit, ya ini sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Yeah. Itulah tugasnya Mas Al. Siap. Iya. Itulah Terus kita bareng-bareng. tugasnya Mas Al untuk mendevelop aplikasi versi 2 ya kan. Kayaknya kita udah mulai ngomong teknis mulu ya dari tadi. Kira-kira kalau kita pengen ngomongin teknis masalah aplikasi OnTrack versi 2 nih ke siapa sih? Ini dia nih, Siapa? Coba. special guest nih. Siapa ya? Ya yang bikin kali ya. Langsung yang Kita bikin. telepon aja gimana yang Repot, bikin. Siap. Kita ajak dia berdiskusi ya kan. Dengar-dengar sih pengantin baru bro. Waduh. Mudah-mudahan nggak ganggu jadi gini ya. Wah, berarti yang ini udah ngelajang tuh. Kan? Oke, kita coba telepon. Ya kan. Halo Mas Ardi. Iya, Mas Ardi, aku pengen sedikit bincang-bincang dong tentang aplikasi OnTrack versi 2. Boleh ya. Kita pakai Google Meet aja atau gimana nih? Atau bisa datang tiba-tiba ke sini? Mohon maaf. Ya udah.
Pakai Google aja ya. Oke, yuk. Kita undang dia ya kan, spesialis. Tapi kita nggak ganggu kan nih? Enggak. Oh, iya. Enggak. Oh, malam Jumat. Ya masih ada waktu. Boleh tolong Masih di-setting ya panjang. kameramen. Kameramen tolong di-setting. Asik. Schedule itu 9:30 gitu ya. Maksudnya sekarang 30 itu. masih belajar dulu. Baca-baca dulu. Baca dulu. Sabar ya Mas Ale. Siap. Nah, Mas Ale. Oh, berarti Mas Al masih single. Saya nggak bilang gitu ya. Oh, nggak ada gitu ya? Saya nggak berani berstatement. Saya nggak berani. Takutnya nanti ada netizen yang waduh, ini kurang tahu. Ini netizen di rumah nungguin loh. Masih pada single apa enggak? Nanti bisa tanya Pak Reja. Nanti DM kita di Instagram. Instagram aja. Oke, nanti aku cantumin nih Instagramnya mereka. Instagram ya, kontrak guys. saja. aja. Netral ya. Oke, Udah nyambung. Udah saat Ardi? ini ada Pak Ardi. Mas Ardi dong, jangan Pak ya. Mas Ardi selaku Senior Engineering on Track. Bener nggak sih jabatannya? Betul. Dengar baru nikah ya? Nggak denger, udah tahu dong harusnya. Kan baru denger barusan. Oh, iya, Udah bisa. diundang ya. Bisa. Nggak baca grup kan? Gua nih. Oh gitu, baik. Undangannya by digital juga. Oh iya. Oke, Mas Ardi, kita tadi udah sedikit ngebahas nih tentang digitalisasi logistik. Nah, kebetulan kan OnTrack lagi mendevelop aplikasi versi 2 nih, ya kan? Nah, simplikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi data. Nah, ada nggak sih sangkut pautnya dengan aplikasi OnTrack versi 2 ini? Oh, pastinya. Jadi kan namanya data itu kan agak susah di-handle ya, apalagi kalau manual. Ini kan jadi emang ada transisi besar nih dari handling order dan data secara manual ke yang digital. Nah, kalau kita udah nge-storing secara digital gini, itu kita udah mendesain sedemikian rupa jadi semua nggak ada yang miss. Nggak ada yang miss dan nggak ada yang ibaratnya duplikasi. Karena kalau kita nyimpennya kurang bener, nanti bisa jadi bakal nggak bisa ditemukan. Contohnya, tolong dong liatin nih ada order-order buat PT ABC gitu. Nah, terus kalau kita desainnya nggak bener atau mungkin secara manual pun nyimpen detail-detailnya kurang baik, nggak akan bisa nemu tuh. Susah nyarinya gimana. Nah, kalau digital tuh gampang banget karena semuanya udah ditaruh di database. Terus kita juga udah mengimplementasikan beberapa teknologi canggih atas permintaan CTO keren kita kan. Gue nggak mau kayak gitu, harus kenceng gitu. Nah, oke, siap. Nah, suruh kita kerjain ini itu, siap, oke, gitu kan. Jadi nanti mau dari segi operasional, pas kita lagi mau ngelihat order yang ada, mau ngelihat data-data yang berhubungan dengan suatu order tersebut, itu semuanya ada di satu tempat. Kalau masih manual itu susah karena namanya informasi itu kalau manual ibarat on paper gitu, itu kan disimpannya di nggak pasti di satu tempat. Ya. Gitu kan, bisa jadi ada di lemari di lantai 1, terus invoice-nya ada di lemari di lantai 5 gitu loh. Nah, kalau udah digital dan didesain dengan baik, semuanya bakal ada di satu tempat dan bisa ditampilkan di situ juga. Jadi kemungkinan untuk duplikasi dan mempermudah operasional itu sangat-sangat ada dan bakal bisa kerasa gitu loh arah ke sana gitu. Tapi bagaimana sih caranya sistem yang dibangun itu bisa berkolaborasi dengan sistem-sistem yang lainnya nih? Nah, ini seru ya pertanyaannya. Jadi namanya sistem zaman sekarang tuh kan udah canggih, semuanya nyambung ya, semuanya online, semuanya in the cloud, whatever you wanna mau nyebutnya gimana. Nah, dari awal tuh kita udah ngebuat sistem ini dengan pikiran bahwa akan dibuka istilahnya ya. Di dalam dunia IT system itu ada istilah namanya API gitu. Nah, ini mungkin nggak awam juga, banyak nih yang udah make API ini. Nah, gunanya API ini apa? Nah, API ini tuh sebagai pintu
komunikasi dari satu sistem dengan sistem lain melalui internet. Jadi bebas, ya kan? Nah, OnTrack sendiri nanti kita akan menyediakan API nih ya. Jadi kita menyediakan sebuah pintu komunikasi, pintu berobrol antara sistem luar dengan sistem kita untuk pada dasarnya apapun yang diperlukan gitu loh. Jadi paling sederhana nih yang kita emang udah akan sediakan untuk membuat order. Jadi bisa aja nanti ada sebuah partner daripada OnTrack sistem sendiri, mereka ngebuat sistem sendiri buat entahlah Tokopedia misalnya, ya kan? Tokopedia bisa integrasi dengan OnTrack misalnya ya. Nanti pas user bayangin Tokopedia gitu ya, beli belanja segala macam, nanti pilih tuh OnTrack sebagai jasa pengirimannya. Nanti sistemnya Tokopedia akan ngobrol sama sistem kita. Tolong dong, gue pengen buat order dari mana ke mana, detailnya apa aja dan seterusnya, ya kan? Itu contoh yang paling sederhana. Tapi kalau mau lebih rumit-rumit lagi gitu ya, misalnya mengenai metrik gitu. Misalnya buat ngelihat status daripada sistem kita. Kita minggu ini ngambil berapa order? Kita minggu ini ngambil berapa order gitu. Nah, kita bisa nyediain itu di API. Misalnya ada suatu shipper punya sistem sendiri. Mereka pengen ngelihat nih, seberapa sering sih kita memakai jasa-jasa OnTrack. Bisa aja sistem mereka diintegrasikan sama sistem kita gitu loh. Jadi namanya API ini, dengan namanya sebuah pintu ya, sebuah jalur komunikasi, itu apapun yang diperlukan, asal sistem kita menyediakan dan emang secara bisnis make sense, itu bisa dibuat dan bisa diintegrasikan dengan sistem kita gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, gimana caranya kolaborasi? Nah ini bebas gitu loh. Kita nanti bakal biasanya ya umumnya, kita bakal nyediain nih, kita adalah OnTrack, inilah API kita gitu kan. Nanti silahkan yang mau integrasi dengan kita, onboarding gitu ibaratnya. Kita mau dong pakai API kalian, oke, ntar kita kasih nih, gini cara masuknya, gini cara ngobrolnya, silahkan. Do whatever you want with it, gitu. Ini cara ngobrol. Oke, berarti aplikasi OnTrack sendiri itu terbuka untuk umum ya, untuk berkolaborasi maksudnya, ya kan? Pasti lah ya, oke. Tapi sejauh ini ada nggak sih partner atau mungkin customer yang mau berkolaborasi, Pak Reza, Pak Al, Pak Agung mungkin? Pasti ada ya. Memang sudah ada. Waiting listnya juga ada. Gitu. Oh, udah banyak? Ya belum bisa dibilang banyak, tapi memang balik lagi dengan ke all the big starting from small kan? Ya bisa. Ibaratkan maturity juga kesiapan mereka juga secara customer. Kalau customer siap untuk integrasi ya kita juga sebagai platform, sebagai sebagai penyedia platform bisa dibilangnya ya harus siap gitu. Dengan kita misalkan Ade tadi bilang dengan API yang kita dan dokumentasi kita yang clear, itu membuat value added lah buat si OnTrack sendiri. Gitu. Oke. Nah, Mas Ardi, di dalam aplikasi OnTrack versi 2 itu kan ada untuk pembayaran ya, untuk shipper kan. Nah, terkait pembayaran untuk transportasi itu gimana sih transporter? Untuk pembayaran transporter ya, jadi sistem kita ini udah yang seperti disebut tadi ya, udah pakai API gitu loh. Jadi sistem kita ini udah ngobrol dengan namanya payment provider gitu loh. Contohnya Mitrans atau Doku gitu istilahnya ya. Nah nanti pas kita dari OnTrack mau melakukan sebuah disbursement ya, kita mau membayar ke mereka gitu atas jasanya. Ya udah langsung dari sistem aja klik oke, untuk transporter dari PTA mereka udah bilang tolong dong OnTrack bayarin dong order 1 2 3 4 5 gitu kan. Nanti dari sistem kita tinggal ini ada transporter nih mau mau minta bayaran ke kita untuk order 1 sampai 5. Oke. Tapi ntar deh kita dari OnTrack cuma baru mau bayar 1 2 3 misalnya. Ya udah klik 1 2 3. Udah sesederhana itu. Oke. Klik langsung nanti otomatis dari sistem kita ngobrol ke payment provider kita ya. Nanti dari mereka langsung membuat sebuah transfer dari rekening kita ke rekening yang dituju. Segampang itu jadinya. Berarti OnTrack udah kerjasama ya sama payment providernya ya? Sudah pastinya. Nah, dari aplikasi OnTrack versi 2 ini ada perbedaan nggak sih dengan aplikasi OnTrack versi 1? Mungkin yang paling kelihatan ya, itu sekarang kita punya desainer. Jadi lebih enak dipandang sedikit lah gitu ibaratnya ya.
Gitu. Itu yang paling jelas gitu. Tapi Ya kan? di belakang layar itu banyak banget yang berbeda sih, secara arsitektur, secara pemisahan apa ya, pertanggungjawaban bisa dibilang ya. Sistem itu kan juga kompleks ya, jadi ada bagian yang melakukan apa, ada bagian yang melakukan apa, itu juga sangat jauh berbeda gitu. Kalau saya mulai ngejelasin itu pasti bosen karena itu teknis sekali. Tapi banyak sih, itu juga banyak juga perubahan yang dilakukan yang memudahkan yang tadi ditanyain pas di pertanyaan pertama. Ini gimana duplikasinya sama duplikasi dan repetisi gitu kan. Nah, itu karena udah ada sistem kedua ini gitu kan, udah lebih baik kita menghandle datanya. Sistemnya bisa ngecek apakah datanya ada yang duplicate, ada yakin nih, ini ada shipper baru ngebuat order dari Jakarta ke Surabaya, terus nggak ada 5 menit kemudian dibuat lagi, ini yakin nggak masalah, itu bisa dicek juga, karena datanya lebih rapi dan untuk melakukan penjagaan hal seperti itu menjadi jauh lebih mudah juga pastinya. Oke. Nah, seperti apa sih visualisasi platform digital OT versi 2 itu? Bisa ditunjukin demonya dikit nggak? Jadi untuk semua orang ya, secara umum, kalau kita mencari OnTrax nih, nah ini ini saya share screen ya. Ini, jadi ini adalah hal pertama yang akan dilihat saat nge-search atau berjumpa dengan sistem OnTrax. Nanti di sini ada portal masuknya. Apakah Anda sebuah shipper atau Andakah sebuah transporter? Terus masukin deh, ya kan? Nah ini sorry, kita ganti dulu ya. Nah di sini masuk deh. Look. Password gue apa ya? Maksudnya apa tuh? Nah gitu. Aduh, udah malam Jumat dia lupa maksudnya guys. Terus nanti bisa ngebuat order dan seterusnya di sini. Bisa ngebuat order kita, menentukan lokasinya dan seterusnya. Begitu. Oke, lanjut. Good. Good. Bagus ya. Ada nggak sih tantangan-tantangan dalam nge-develop aplikasi OnTrax versi 2 ini? Mungkin secara tantangan ada 2 sisi ya. Yang paling menarik sih kolaborasi sama Al, karena dia product manager gue ya. Kita tektokan terus mengenai requirement-nya. Nah, dari sisi Al, dia nih kerja kerasnya nyari spesifikasinya nih. Jadi apa sih yang perlu kita buat secara sistem? Karena kalau itu salah, user kita nggak akan pakai, produknya jadi nggak guna, ya kan? Nah, saya yang harus saya yang harus nge-follow up dia gitu. Dia sering, Ardi, sorry nih, kemarin kita ternyata perlu begini, kita perlu fitur A, kita perlu fitur B. Fitur A yang kemarin ternyata perlu bisa dicolok dari samping, terus dia perlu bisa dibawa dari bawah gitu. Oke, sip. Jadi dari sisi kita di tim IT engineering itu harus bisa siaga lah ibaratnya ya. Kalau ada perubahan, oke, kira-kira ini ngubahnya gimana, ngedesain lebih gampang gimana. Terus mungkin yang paling susah juga memang beberapa flow dari logistik ini menarik. Jadi buat kita yang di dalam dunia IT kadang-kadang mengimplementasikan flow bisnisnya ini juga seru juga gitu, karena kadang-kadang itu bukan sesuatu yang pernah kita lakukan gitu. Iya, oke. Oke, menarik banget ya perbincangan kita malam ini. Semoga dengan adanya Impres nomor 5 tahun 2020 ini bisa mempermudah dunia logistik Indonesia dengan adanya transparansi secara biaya mungkin, terus dari segi pemerintah juga mengimplementasikannya supaya tidak hanya sekedar mengeluarkan tapi tidak ada aktualisasinya secara nyatanya gitu kan. Kita menunggu semoga pemerintah mengaktualisasikannya ya kan. Yes. Nah, dan semoga juga OnTrax versi 2 ini bisa menginspirasi yang lainnya untuk berpacu membangun digitalisasi logistik Indonesia. Nah, dari Pak Reza, Pak Al, Mas Agung, Mas Ardi, mungkin apakah ada harapan-harapannya untuk dunia logistik Indonesia?
Mungkin dari yang paling kiri. Dari gue. Oke, kalau dari gue sih lebih ke apa ya? Tadi kan udah dijelasin juga lah dengan apa adanya Impress, lalu gimana korelasinya dengan kita punya misi juga ke depannya. Jadi harapannya ya misi itu bisa tercapai gitu loh, secara 100%. Dan masyarakat bisa nerima baik dan buruknya, dan juga bagaimana pengembangan kita ke depannya untuk membantu apa ya, bukan sekedar hanya kepentingan perusahaan kita aja, tapi kepentingan lagi logistik Indonesia juga gitu. Jadi hopefully it works for everyone kayak gitu sih. Pak Agung. Oke, Mas Alun tunggu dulu, saya belakangan aja. Oh iya, Besok ke belakang lebih panjang. maklum Ustaz. Oke, Pak Ustadz. Kalau dari gua, ya kalau dari saya sebenarnya harapannya adalah ya tadi sebenarnya kita sempat bahas soal kolaborasi. Iya, betul. Tantangan dari semua kolaborasi sebenarnya yang suka sendiri-sendiri nih ceritanya. Ya. Kalau di pemerintahan kita mengenal tantangannya ada yang namanya ego sektoral. Untuk masing-masing institusi gitu. Iya, betul. Jadi harapannya tentu bagaimana demi kebaikan yang lebih besar kita bisa turunkanlah ego kita masing-masing. Yang menarik itu sebenarnya adalah dari sudut pandang kolaborasi platform logistik, kita kan bisnis. Iya. Selain kita bicara kolaborasi, kita tentu juga bicara persaingan, kompetisi. Jadi ini menarik. Di satu sisi kita berkompetisi, di satu sisi kita juga diminta berkolaborasi gitu. So, kalau dari saya harapannya adalah menghadapi tantangan ini tentu pertama kita tetap berusaha mencari titik-titik di mana kita bisa bekerja sama, tentu dengan menonjolkan strength kita masing-masing tentunya. Dan ya kalau misal kita punya secret sauce istilahnya, hal-hal yang mungkin menjadi keunggulan kita dan menjadi pembeda kita dengan kompetitor, it's okay misalnya kita hide lah istilahnya, itu it's okay. Cuma tentu demi menjamin kolaborasi ini tercapai, kita nggak apa-apa menurut saya tonjolkan strength kita masing-masing, lalu ambil bagian di ekosistem ini sesuai dengan peran kita masing-masing, sehingga visi kolaborasi ekosistem logistik ini memang sama-sama bisa kita capai sih sebenarnya. Itu sih harapan saya sih. So memang we need all hands on deck sih sebenarnya. Mas Ardi dulu. Oh, Mas Ardi Iya. dulu. Kalau dari saya sendiri sih kembali ke kata-kata kolaborasi ya. Harapannya adalah ya ini kan ibarat kita ngebuat ya sebuah sistem ya. Itu ya kayak buat ya namanya buat kan pakai tangan sendiri, pengen ngelihat itu dipakai. Jadi pengen banget, harapannya adalah sistem ini satu sukses membantu operation, karena itu kan user pertama kita ya, membantu kerja mereka menjadi lebih gampang, lebih efektif, lebih gampang, lebih cepat gitu ya. Dan nanti ke depannya ya kembali ke kata itu kolaborasi, apa yang tadi kan ada kata-kata API dan bisa integrasi dengan sistem lain, karena menurut saya pribadi itu hal yang sangat seru, harus menopang sistem yang emang dipakai banyak orang dan banyak orang seneng makainya. Jadi semoga sistem ini yang V2 dan ke depannya bersama teman-teman Ontrax kita ngebawa maju platform se-Indonesia dipakai, ada rasa bangganya gitu loh, ngebuat sistem yang dipakai dan disukai dan emang berguna gitu untuk banyak orang di lapangannya gitu ya. Gitu. Agung. Harapan gue, Yoi, terakhir nih. harapan gue tuh nggak terlalu banyak sih. Harapan gue tuh harapan lo semua tadi tuh bisa kabul Terrealisasikan. dalam Terrealisasi. realisasi. Amin. Yo. Enaknya di belakang. Enak simpulan ya. Nah, karena perbincangan kita cukup panas ya kan, ngebahas tentang aplikasi Ontrax versi 2 ini. Kira-kira kalau misalnya nanti episode 2-nya, saya bikin tentang mungkin aplikasi Ontrax versi ngupas ya kan, ngupas Ya, tentang deep dive aplikasi. ya, deep dive Iya. tentang Ontrax. Kira-kira siapa ya tamu yang enak diundang nih? Padahal Kalau dari gua sih
Kayaknya menarik. Ardi harus ikut tetap Oh, Ardi harus ikut. sebagai stakeholder utama nih yang Oke. memang merancang ya. Oke. Al juga yang dimana yang day to day-nya memang research dan juga bagaimana memahami user. Tentu user itu pun ada karena ada yang generate usernya. Dimana kita punya VP satu lagi Pak. Mas Ganteng namanya, Oh, Mas Ganteng. Pak Haryo. Oh, Pak VP sales Haryo. kita. Lalu dari segi mungkin lebih dari segi corporate future-nya mau dibawa kemana sih si platform ini ke depannya, kita bisa ajak juga CEO kita Pak Teguh Oke. mungkin through the next episode, atau misalkan nanti kita undang via Google Meet karena kan everyone has their own busy time lah ya, punya kesibukan masing-masing. Jadi itu bakal menjadi perbincangan yang menarik. Mungkin nanti bisa juga ada Pak Geni sebagai orang yang lead risk management dan juga business process di sini. Itu bisa menjadi hal yang cukup diskusi yang cukup unik dan orang bisa tahu juga gitu loh bahwa kita build sebuah sistem ini, si versi 2 ini nggak sembarangan based on Nggak one man show ya, not one man show, Yeah. not only finding the investor, finding the big money, tapi kita mau giving a big impact gitu loh, dengan memang nggak melupakan fundamentalnya Pak Agung tadi. Gitu. Oke. Cukup menarik dan cukup banyak juga ya yang mau diundang. Nah, kita mesti punya tempat pastinya. Iya. Kayaknya kita harus punya studio yang lebih proper. Ya. Oke. Itu PR saya. Oke. Sorry bro. Oke, pemirsa On Talks. Salah. Masa on tracks. Pemirsa On Tracks, maaf guys, kita punya YouTube channel sebelah soalnya, ya kan. Jangan lupa di subscribe juga yang itu, ya kan. Cukup sekian perbincangan kita malam ini. Sampai jumpa lagi. Bye.